Bagaimana cara memperbaiki MacBook Air 13 inch tipe 1466 tahun 2015 yang masih total? Kembali lagi dengan Adi Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dra di Profesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Oke, untuk kali ini saya memberikan tutorial pada rekan-rekan bagaimana cara memperbaiki MacBook Air 13 inch tipe 1466 tahun 2015 yang mati total. Nah, ini MacBook Air mengalami mati total karena diakibatkan oleh debu dan kotoran yang mengendap di logic board MacBook sehingga memutuskan jalur-jalur kelistrikan yang ada di logic board MacBook dan juga mengakibatkan ada IC yang mengalami short di logic board MacBook. Dari hasil pengecekan yang saya lakukan di logic board MacBook, korosi, yaitu debu dan kotorannya sudah berubah jadi lemak sehingga memutuskan jalur-jalur kelistrikan yang ada di logic board MacBook. Itu ada IC yang mengalami short. Langkah yang saya lakukan seperti biasa untuk menangani MacBook yang mengalami mati total ini, yaitu kita cuci logic boardnya dengan cairan pembersih. Kita bersihkan logic boardnya dari korosi dan juga dari kotoran dan debu yang sudah mengendap di logic board. Nah, setelah itu, setelah kita cuci logic boardnya setelah bersih, lalu kita jemur logic boardnya, kemudian kita lakukan pengecekan tegangan. Dari pengecekan tegangan yang kita lakukan ini, kita menemukan ada IC yang bermasalah. Lalu IC-nya kita eksekusi dan alhamdulillah MacBooknya bisa nyala normal kembali. Untuk menangani MacBook mati total, yang pertama harus kita lakukan yaitu tadi, kita bersihkan dulu logic boardnya dari kotoran dan debu. Baru setelah itu kita lakukan pengecekan untuk tegangan, ada arus masuk nggak, ada IC bermasalah nggak. Karena untuk komponen-komponen MacBook yang lainnya, misalnya kayak fan cooler, yaitu heatsink fan, itu ya kita bersihkan juga. Untuk thermal yang sudah kering juga kita ganti dengan thermal yang baru, karena untuk pendinginan MacBook itu bisa maksimal kalau MacBook berhasil nyala. Ini alhamdulillah untuk MacBook Air yang alami mati total bisa nyala kembali. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, langsung aja kita saksikan videonya pada saat saya melakukan proses perbaikan MacBook Air 13 inch tipe A 1466 tahun 2015. Oke, langsung kita saksikan videonya ya. Lampu indikatornya kalau habis gue hubungin ke MacBook gua, kesini dia nyala. Saya juga kali lampu indikatornya Itu makanya nih, ini nyala, ya kan? Nah, ini kita tunggu lama-lama dia redup. Ini pencet power nggak mau, ini buat data ntar. Ini lampunya udah mulai redup nih, itu mati tuh. Iya, sip, mati. Oke, sekarang kita bongkar MacBooknya ya. MacBook mati total. Jadi pada saat kita hubungan dengan adapter tuh, lampu indikator adapter atau backlight adapter perlahan-lahan mati. Ini kita lepas konektor baterainya, lalu kita coba hubungan dengan adapter. Hasilnya bagaimana? Ini debu, kotoran. Ini kalau bisa dibersihkan lah secara rutin. Jadi biar debu dan kotorannya nggak ada. Ini kita hubungan adaptornya. Mau nggak dia? Kita lepas konektor baterainya. Ini tetap nggak mau dihubungkan dengan adaptor. Ini sepertinya short arus. Begitu kita bongkar nih ya, ini ada korosi ini seperti bekas air. Nah, ini juga di sini indikator merah ini bekas air ini. Ya, sekarang kita bongkar logic boardnya untuk kita bersihkan. Ini juga nih indikator merah nih di dekat soket kabel fleksibel LCD. Kayaknya MacBook bekas kena air ini. Ini kita coba nyalain lagi. Ini kita coba hubungkan dengan adaptor di luar unit. Ini kayaknya udah pernah dibawa ke tempat servis ini. Ini ada bekas solderan nih. Lampu indikator adaptor tetap nggak ada, nggak nyala. Oke, ini hasilnya tetap sama ya di luar unit. Atau setelah kita lepas logic boardnya, kita tes tetap nggak ada indikator. Nah, ini kita coba bersihkan dulu logic boardnya menggunakan cairan pembersih. Kita cuci logic boardnya. Logic boardnya kita jemur ya.
Ini logic boardnya udah kering. Sekarang kita lakukan pengecekan tegangan di logic board. Yang pertama kita lihat dulu ya lampu indikator adaptornya, apakah lampu indikator adaptornya itu bisa nyala atau enggak. Kan untuk lampu indikator adaptor tadi nggak nyala, atau backlight adaptor itu nggak nyala. Nah sekarang kita coba lakukan pengecekan ulang. Ini untuk lampu indikator hasilnya tetap sama, nggak nyala ya, nggak ada indikator adaptor di sini. Ini kita coba ganti kabel fleksibelnya. Ini kabel fleksibel yang menghubungkan antara DC board IO power dengan logic board. Ini kita coba ganti. Hasilnya gimana? Hasilnya tetap sama. Lampu indikator adaptor itu nggak nyala, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita ganti DC board IO powernya. Nih kita ganti DC board IO powernya ini. Kita ganti dengan DC board IO power yang lain. Nah, ini harusnya lampu indikator adaptor nyala seperti ini. Ini tadi kita coba hubungkan adaptor dengan unit lain yang normal, ada lampu indikator di sini, tapi ini nggak tahu apakah dia perlahan redup lagi kayak tadi atau enggak. Ini harus sama sekali nggak ada ini. Untuk lampu indikator perlahan redup. Ini nanti mati kan. Ini kita coba ganti adaptornya ya, kita tes dengan adaptor lain. Nih hasilnya gimana. Dari hasil pengecekan ini IC ini yang bermasalah ini. Tambah lagi dengan IC kapasitor ini bermasalah. Cuma di bagian sebelah sini juga itu terasa ada anget ya. Ini IC ini kapasitor ini yang kecil ini itu kerasa anget. Cuma kita akan coba pastiin dulu nih sebenarnya yang bermasalah yang mana. Tapi kalau dibanding IC ini dengan IC ini yang paling panas ini. Kita eksekusi IC-nya, semoga aja permasalahan hanya di IC ini ya. Nah, itu IC yang untuk jalur ke baterai, itu untuk jalur ke prosesor jalurnya itu bermasalah. Nah, ini kita eksekusi IC-nya, semoga aja MacBook bisa nyala ya. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi, itu kita tes sekali lagi nih dengan menggunakan adaptor yang lain. Ini kita hubungkan dengan adaptor. Ini kita eksekusi untuk IC-nya, ya mudah-mudahan aja berhasil. Nah ini untuk lampu indikator udah nyala ya. Kemarin kan untuk lampu indikator adaptor tuh nggak nyala. Ini kalau kita lepas, ini dari hijau udah berubah oranye. Berarti ini udah ada koneksi arus masuk. Cuma masalahnya ini untuk fan belum muter ya. Ini kita lakukan cek tegangan kembali. Ini kalau arus udah masuk ini. Setelah ada IC kapasitor yang bermasalah. Nah ini kita lakukan pengecekan ulang. Ini udah ada arus masuk. Ini kerasa ada arus masuk. Cuma apa nih yang nyebabin fan ini belum mau muter? Yang menandakan bahwa monitor masih mati. Nah, ini kita melakukan pengecekan tegangan seperti ini nih sebenarnya lebih mempermudah ya. Kalau memang ada IC yang bermasalah dia akan terasa panas, bukan hangat, panas ya. Nah ini ada satu IC ya, ini panas nih IC ini. Ini beda panasnya dia nih. Ini IC ini panas nih. Ya, saya tunjuk pakai obeng. Ini kita perbesar. Nah IC ini panas nih ya. Panasnya berlebihan, beda dengan yang lain. Nah besar kemungkinan nih penyebabnya. Jadi kemungkinan ini yang menyebabkan MacBook nggak mau nyala ya. Selain IC kapasitor yang ada di sini. Oke ini kita eksekusi untuk IC-nya ya. Semoga aja MacBook bisa nyala. Oke kita eksekusi IC-nya. Nah ini kita menggunakan HP ya untuk jadi mikroskop. Jadi ya seperti yang sudah kita menggunakan alat yang ada untuk menunjang pekerjaan kita. Jadi nggak usah tergantung dengan alat.
Ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Air 13 in tipe A1466 tahun 2015 yang mati total. Itu langkah-langkahnya tadi sudah saya hadirkan di video yang saya unggah di channel saya. Ya, kalau seandainya rekan-rekan mengalami hal yang sama untuk MacBooknya, apakah itu MacBook Air, apakah itu MacBook Pro, entah untuk generasi yang lama atau juga generasi yang baru, itu untuk langkah-langkahnya sama. Itu memang selalu saya terapkan pada saat saya menerima servisan MacBook, baik yang kena air, baik yang mati total. Nah, untuk membersihkan logic board MacBook itu saya lihat juga kondisinya. Kalau memang kondisi logic boardnya kotor, penuh dengan kotoran dan debu dan juga korosi, saya bersihkan, cuci dengan cairan pembersih. Ya, kalau misalnya enggak, ya enggak harus kita cuci. Tapi kalau untuk MacBook yang kena air, dia tuju untuk MacBook yang mati total, itu memang harus saya cuci. Jadi untuk membuka jalur-jalur kelistrikan yang ada di logic board yang terputus ataupun juga yang bermasalah. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau video yang saya hadirkan di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan semuanya. Nah, buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya memberikan tips dan tutorial atau juga mereview dan mengulas tentang permasalahan-permasalahan terjadi pada MacBook. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat. Tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silahkan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, gak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung. Dan saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata, saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.